semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Wita Pitaloka dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 1192079. Video ini berjudul Karakter Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini sebagai peserta didik Raudatul Atfal dan Kepribadian Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengembangan peserta didik anak usia dini. Karakteristik pengembangan sosial emosional. Menurut Harlock 1978, perkembangan emosi ini terlihat mencolok pada anak usia 2,5 tahun sampai 3,5 tahun dan 5,5 tahun sampai 6,5 tahun. Perkembangan emosi dipengaruhi oleh kematangan dan belajar. Terdapat beberapa karakteristik reaksi emosi sosial anak. Yang pertama, reaksi emosi anak sangat kuat dalam hal kekuatan. Selanjutnya, reaksi emosi seringkali muncul pada setiap peristiwa dengan cara diinginkan. Reaksi emosi anak dapat mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Reaksi emosi bersifat individual. Keadaan emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkan. Emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku dan emosi seringkali tampak. Menurut Syamsu Yusuf, emosi sebagai suatu peristiwa psikologis memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya, seperti pengamatan dan berpikir. Yang kedua, bersifat fluktuatif atau tidak tepat. Banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Selanjutnya, Syamsu Yusuf juga berusaha menjelaskan ciri emosi antara anak-anak dan orang dewasa. Menurutnya, terdapat perbedaan ciri emosi anak dengan orang dewasa. Emosi anak memiliki ciri-ciri berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba, terlihat lebih hebat dan kuat, bersifat sementara atau dangkal, lebih sering terjadi dan dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Karakteristik perkembangan sosial. Pada periode bayi, usia 1-2 bulan, anak belum mampu untuk membereskan objek dan benda. Usia 3-4 bulan, mata sudah kuat melihat orang atau objek, tersenyum kepada orang lain. Usia 5-6 bulan, bereaksi berbeda terhadap suara, terkadang agresif, memegang, melihat, mengikuti suara dan tingkah laku yang sederhana. Usia 12 bulan, mengenal larangan. Usia 24 bulan, anak sudah membantu melakukan aktivitas sederhana. Yang kedua, periode prasekolah, membuat kontak sosial dengan orang di luar rumahnya, mulai dapat bermain bersama, mulai menunjukkan tingkah laku sosial. Selanjutnya ada tingkah laku sosial. Tingkah laku sosial dibagi menjadi 7. Yang pertama pembangkang, yang kedua agresif, yang ketiga kerjasama, yang keempat simpati, yang kelima empati, yang keenam dukungan sosial, dan yang terakhir membagi. Selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kesadaran dan ketidaksadaran. Kepribadian membimbing orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Menurut Purwanto, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, faktor biologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah 9 menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini dapat kita lihat pada setiap bayi yang baru lahir. Selanjutnya, faktor sosial. Yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi, adat istiadat, peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak kecil adalah sangat mendalam dan menentukan perkembangan pribadi anak selanjutnya. Hal ini disebabkan karena pengaruh itu merupakan pengalaman yang pertama. Pengaruh yang diterima anak masih terbatas jumlah dan luasnya. Intensitas pengaruh itu sangat tinggi karena berlangsung terus-menerus, serta umumnya pengaruh itu diterima dalam suasana bernada emosional.
Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.